Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Silakan kelompok satu, silakan bertanya. Oke, diberikan waktu kira-kira 1 menit untuk berpikir. Kemudian ada 2 pertanyaan, silakan. Iya, tentang materi tadi. Kelompok 2, 3, 4, dan 5 bersiap-siap ya. 2 boleh. Silakan sudah. Oke. Kita sambil tinggalkan ke kelompok 1, kita langsung ke kelompok 2. Kelompok 2 ada yang ingin disampaikan mengenai materi? Belum. Oke, kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5 belakangan. Baik, saya tunggu waktunya sampai dengan 2 menit. Balik, kelompok 1 silakan. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? Oke. Mengkonsumsi makanan yang haram. Baik. Ya. Bagaimana cara kita mendapatkan pertama? Bahwasanya kita bisa memastikan dari label halal yang dikeluarkan oleh MUI yang ada di kemasan, ya itu. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak literasi atau pemahaman atau pengetahuan tentang makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika membeli produk yang akan kita beli, kita dapat mengetahui bahwasanya produk itu halal atau haram, ya. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau kita memakan makanan yang haram, itu akan berdampak kepada tubuh pertama, ya. Yang kedua adalah berdampak kepada rohani, pada tubuh. Misalkan kalau kita mengkonsumsi khamar, maka tubuh kita akan menjadi mudah sakit atau gampang tubuh kita menjadi rusak, organ-organ tubuh kita menjadi rusak. Nah, kalau sisi rohani, kalau kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang haram, maka yang terjadi adalah kita akan malas beribadah. Kita tidak akan bisa dinasehati, diajak untuk beribadah, kita badan berasa berat, ya, gitu. Ya, itu dampaknya. Oke, cukup jelas? Jelas. Baik, sekarang kelompok 2, silakan. Baik, silakan kelompok 2. Oke, berarti
materi yang tadi disampaikan adalah bermanfaat buat kita gitu ya. Bahwasanya kita jadi mengetahui bahwasanya makan itu pertama harus menggunakan tangan kanan dan posisinya duduk. Dan setelah makan kita berdoa dan selesainya pun kita berdoa. Baik, terima kasih. Kelompok 3. Udah Pak. Bagaimana kalau makan berdiri? Contohnya di tempat yang ramai. Bagaimana? Kalau makan berdiri, contohnya kayak di tempat yang ramai. Standing partai gitu. Gitu, baik. Kalau misalkan di tempat yang ramai, gitu. Di tempat yang ramai terus kemudian boleh nggak berdiri gitu. Terus bagaimana kalau misalkan ada banyak orang yang berdiri gitu? Ya kita banyak kan seperti itu ya. Nah, karena gini, kita usahakan kita harus mencari tempat duduk untuk makan dan minum, ya. Kita pernah dicontohkan, kalau misalkan dicontohkan dengan seseorang yang pernah menjadi public figure ya, atau yang sekarang pun masih jadi public figure yaitu gubernur sama wakil gubernur yang dulu Sandiaga Uno. Ya, mereka ketika lagi sibuk, lagi ramai, dia ambil minum tapi haus dia duduk sambil duduk. Ya. Nah, dan banyak orang-orang yang pada saat di pesta, ya, pada saat pesta itu pun makan sambil duduk. Kenapa? Karena kursinya nggak ada. Jadi namanya standing party, gitu ya. Tapi kita bisa usahakan duduk. Nah, kalau di pasar bagaimana? Kalau misalkan demikian, maka kita coba cari tempat makan yang ada tempat duduknya, gitu ya. Kalau tidak ada, kita pesan makanan, kita cari tempat yang sekiranya enak buat duduk. Kenapa demikian harus duduk? Coba kenapa harus duduk? Karena ketika minum, ketika kita minum sambil berdiri, maka posisi ginjal itu lagi terbuka selingannya. Ya. Posisi ginjal ini sedang terbuka saringan. Jadi kalau kita minum ini sambil berdiri, maka tidak akan ada saringan, tidak akan ada penyaringnya, gitu. Ya. Sehingga orang yang sering minumnya sambil berdiri, ginjalnya mudah sakit. Kenapa? Karena makanan yang diolahnya itu atau minuman yang diolahnya itu tidak melalui proses penyaringan. Tapi kalau kita sambil duduk, ya, maka kita sama saja sedang mengaktifkan saringan yang ada di ginjal. Ya. Oh. Tapi hanya satu yang boleh diminum secara berdiri, bahkan disunahkan. Apa coba? Minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu disunahkan berdiri. Wallahu a'lam, apa rahasianya saya nggak paham. Ya. Rahasianya saya tidak paham. Kenapa Rasulullah ketika minum air zam-zam itu berdiri, selalu berdiri. Dan hanya sekali kedapatan Rasulullah itu minum air zam-zam itu sedang naik unta. Tapi naik unta kan duduk juga. Ya. Selebihnya kalau minum air zam-zam Rasulullah berdiri. Allah alam bisawab. Oke? Paham semuanya? Baik, kelompok 4 silakan. Ayo kelompok 4. Berikan contoh bagaimana atau mempraktekkan minum. Karena dalam makan kita praktek minum saja. Silakan. Air minumnya mana? Ya, itu. Silakan. Pertama dibuka tutupnya, kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim, gunakan tangan kanan diteguk sedikit. Oke, silakan.
ambil air, duduk, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, tutup lagi, taruh. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kelompok 5 silakan berikan kesimpulan terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan kelompok 5. Suaranya ya keras, saya silakan. Makanan berdasarkan hukum terbagi menjadi halal dan haram. Halal dibagi menjadi 3, yaitu segi dikolek, segi pengolahannya, dan segi berkesukaan. Ada mempersiapkan makanan. 1. Pilihlah yang halal. 2. Pilihlah yang thayyibah. 3. Jangan berlebihan. 4. Mencari tempat yang nyaman. Ada menyantap makanan. 1. Dibagi menjadi 11 bagian, yaitu 1. Membersihkan tangan. Yang kedua berdoa, minimal membaca basmalah. Yang ketiga posisi duduk. Keempat, 3. Terlalu banyak mengambil makanan. Yang kelima menggunakan tangan kanan. Yang keenam tidak berbicara. Yang ketujuh tidak boleh mencela makanan. Yang kedelapan makanan sedikit demi sedikit atau menggunakan lidah jari. Kesembilan, berhenti sebelum kenyang. Kesepuluh, selesai makan, mencuci tangan, digunakan menjilat jari. 11, berdoa, minimal membaca hamdalah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak sekalian, karena waktu telah habis dan ganggu telah berbunyi, kita sambung di pertemuan berikutnya karena ini merupakan pertemuan terakhir. Karena ini merupakan pertemuan terakhir, maka di kelas 9 kita akan praktekkan lebih banyak lagi dengan metode-metode yang lainnya. Mari kita tutup dengan boleh. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.